Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iga Ananda Arimbi Barutarigan dengan NIM 21080329. Dan rekan saya, Larissa Gina Brogenting dengan NIM 21080371. pada video kali ini kita akan mengolah data dari sebuah kasus menggunakan R. Kasus yang akan kita bahas di video kali ini adalah pengujian pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering menggunakan rancangan acak lengkap. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu maggot? Maggot adalah larva dari lalat yang kaya akan manfaat. Maggot ini biasanya ditemukan pada barang-barang yang membusuk seperti bangkai, buah, dan sayur mayur yang rusak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kombinasi perlakuan terbaik dalam menghasilkan maggot dari pengolahan sampah yang dikombinasikan dengan daun kering. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan kombinasi pengolahan sampah rumah tangga dan daun kering dengan mengamati jumlah produksi maggot yang dihasilkan dari 5 perlakuan dan 4 kali perulangan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Mengenai perlakuan yang diterapkan terhadap wadah yang menampung 10 liter adalah sebagai berikut. Perlakuan A, sampah rumah tangga 90%, daun kering 10%. Perlakuan B, sampah rumah tangga 80%, daun kering 20%. Perlakuan C, sampah rumah tangga 70%, daun kering 30%. Perlakuan D, sampah rumah tangga 60%, daun kering 40%. Perlakuan E, sampah rumah tangga 50%, daun kering 50%. Analisis data, statistik deskriptif. Analisis deskriptif menjelaskan gambaran yang telah diperoleh, kemudian dihitung nilai seperti minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut disajikan data hasil pengamatan produksi maggot yang dilakukan selama 2 bulan. Pada tabel 11 dapat kita lihat pada perlakuan A. Pada perulangan ke-1 menghasilkan 625 gram maggot, pada perulangan kedua menghasilkan 590 gram maggot, pada perulangan ketiga menghasilkan 595 gram maggot, dan pada perulangan keempat menghasilkan 615 gram maggot. Begitu juga dengan perlakuan B, C, dan E. Pada tabel tersebut, kita juga dapat melihat bahwa hasil produksi maggot paling tinggi terdapat pada perlakuan C, dan hasil produksi maggot paling rendah terdapat pada perlakuan E. Untuk mengolah data yang kita dapat tersebut ke dalam R, sebelumnya teman-teman sudah membuat data tersebut ke dalam Excel, yang disimpan ke dalam folder yang sama dengan file R yang nantinya kita buat. Untuk memunculkan data Excel yang nantinya akan kita olah ke R, teman-teman ketik perintah sebagai berikut. Lalu jalankan. Maka muncullah nama data Excel yang nantinya akan kita olah. Sebelum mengolah data, teman-teman harus install terlebih dahulu paket R seperti berikut. Untuk memunculkan data Excel yang kita buat tadi ke dalam R, teman-teman bisa mengetik perintah seperti berikut. Lalu jalankan. Maka muncul data Excel yang telah kita buat tadi. Untuk membuat gambar grafik dari data hasil produksi maggot, kita dapat ketik perintah seperti berikut. Lalu jalankan. Maka muncullah grafik dari data hasil produksi maggot. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa hasil produksi maggot tertinggi terdapat pada garis berwarna hijau, yaitu pada perlakuan C. Dan hasil produksi maggot paling rendah terdapat pada garis warna ungu, yaitu perlakuan E. Selanjutnya, untuk mencari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang kita peroleh tadi, teman-teman bisa mengetik perintah sebagai berikut, lalu kita jalankan. Maka muncul data hasil minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data tersebut. Untuk membuat grafik dari data tersebut, teman-teman bisa buat perintah sebagai berikut.
Lalu kita jalankan. Muncul grafik dari data tersebut. Dari grafik tersebut, kita bisa lihat bahwa rata-rata produksi mangut paling tinggi itu terdapat pada perlakuan C, di mana perlakuan C itu rata-ratanya sebesar 761,25. Dan rata-rata produksi mangut paling rendah itu terdapat pada perlakuan E, dengan nilai rata-ratanya itu sebesar 543,75. Kita masuk ke analisis data selanjutnya, yaitu analisis data dengan metode Analysis of Variance atau ANOVA. ANOVA ini kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produksi mangut yang signifikan antara perlakuan A, B, C, D, dan E. Untuk perhitungan ANOVA dengan R-nya, teman-teman dapat gunakan perintah sebagai berikut. Lalu kita jalankan. Maka muncul data tersebut. Dari data ini kita dapat lihat bahwa nilai probabilitas atau p-value-nya itu sebesar 1,44E08 lebih kecil dari tingkat signifikasi 5% atau 0,5. Maka dari perhitungan ANOVA ini kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah produksi mangut yang signifikan antara perlakuan A, B, C, dan E. Untuk analisis data selanjutnya, kita menggunakan metode uji perbandingan berganda. Uji perbandingan berganda ini bertujuan untuk menentukan pasangan perlakuan mana saja yang berbeda nyata atau signifikan secara statistik. Pada contoh latihan ini, kita menggunakan uji LSD. Perhitungan uji LSD menggunakan R-nya, teman-teman bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Kita jalankan. Maka muncul data seperti berikut. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa hasil mangut pada kelompok C perbedaannya signifikan dengan hasil mangut pada kelompok B, D, A, dan E. Hasil mangut di antara kelompok B, D, dan A itu perbedaannya tidak signifikan. Dan hasil mangut pada kelompok E perbedaannya signifikan dengan hasil mangut pada kelompok C, B, D, dan A. Untuk penjelasan lebih selanjutnya, teman-teman bisa buat perintah sebagai berikut, lalu dijalankan, maka muncul data seperti berikut. Tidak terdapat perbedaan hasil mangut yang signifikan antara A dan B dengan tingkat probabilitasnya itu sebesar 0,0555 lebih besar dari 0,05. Terdapat perbedaan hasil mangut yang signifikan antara A dan C dengan tingkat probabilitasnya itu sebesar 5,7E08 lebih kecil dari 0,05. Tidak terdapat perbedaan hasil mangut yang signifikan antara A dan E dengan tingkat probabilitasnya itu sebesar 0,0644 lebih besar dari 0,05. Terdapat perbedaan hasil mangut yang signifikan antara A dan E dengan probabilitas sebesar 0,0012 lebih kecil dari 0,05. Terdapat perbedaan hasil mangut yang signifikan antara B dan C dengan probabilitas sebesar 1,1E06 lebih kecil dari 0,05. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat kalau dia probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka perbedaannya tidak signifikan. Sedangkan kalau probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka perbedaannya signifikan. Nah, demikian penjelasan video mengenai cara mengolah kasus menggunakan software R dari kami. Terima kasih.